Harta. Harta merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala untuk umat manusia. Harta juga mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan kita. Karena harta dapat menunjang segala kegiatan kita, termasuk untuk memenuhi kebutuhan pokok manusia. Fungsi harta. Fungsi harta terbagi menjadi 5. Yang pertama, sebagai amanah dari Allah, harta dipandang sebagai titipan atau amanah dari Allah yang harus dikelola dengan baik. Yang kedua, alat untuk beribadah. Harta dapat digunakan untuk melaksanakan ibadah seperti zakat, sedekah, dan haji. Yang ketiga, pemenuh kebutuhan. Harta digunakan untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri dan keluarga secara wajar. Yang keempat, dakwah dan perjuangan. Harta dapat dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan dakwah dan perjuangan di jalan Allah. Yang terakhir, ujian keimanan. Harta merupakan salah satu bentuk ujian dari Allah untuk memuji keimanan seseorang. Hakikat harta ada 3. Yang pertama, pemahaman mengenai harta dalam Islam. Pemahaman mengenai harta dalam Islam merupakan dimensi yang sangat luas dan mendalam, karena harta bukan sekadar benda materi yang dimiliki seseorang, melainkan sebuah amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus dikelola dengan kebijakan dan tanggung jawab. Yang kedua, cara mengelola harta. Umat Islam memiliki panduan yang sangat jelas dalam mengelola harta yang dimilikinya. Islam mengajarkan bahwa harta bukanlah tujuan akhir, melainkan sarana untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Terakhir, akan dibawa kemana harta yang sudah dimiliki? Harta yang kita miliki adalah amanah dari Allah. Kita juga harus mengelolanya dengan baik dan bertanggung jawab. Dengan menggunakan harta untuk kebaikan kita tidak hanya akan mendapatkan pahala di dunia, tetapi juga di akhirat. Pengertian uang dalam ekonomi Islam. Secara etimologi, uang berasal dari kata al-naqdu. Pengertian ada beberapa makna, yaitu al-naqdu berarti yang baik dari dirham, menggenggam dirham, membedakan dirham, dan al-naqdu juga berarti tunai. Kata nuqud tidak terdapat dalam Al-Quran dan hadis, karena bangsa Arab umumnya tidak menggunakan nuqud untuk menunjukkan harga. Mereka menggunakan kata dinar untuk menunjukkan mata uang yang terbuat dari emas dan kata dirham untuk menunjukkan alat tukar yang terbuat dari perak. Mereka juga menggunakan wari untuk menunjukkan dirham perak, kata ain untuk menunjukkan dinar emas. Sedangkan kata fulus atau disebut uang tembaga adalah alat tukar tambah yang digunakan untuk membeli barang-barang murah. Uang menurut fuqaha tidak terbatas pada emas dan perak yang dicetak, tetapi mencakup seluruh jenis dinar, dirham, dan fulus. Untuk menunjukkan dirham dan dinar, mereka menggunakan istilah naqdain. Namun, mereka berbeda pendapat apakah fulus termasuk dalam istilah naqdain atau tidak. Menurut pendapat yang mu'tamad dari golongan Syafi'iyah, fulus tidak termasuk naqd. Sedangkan mazhab Hanafi berpendapat bahwa naqd mencakup fulus. Seperti yang dikutip Ahmad Hasan, dirham dan dinar adalah nilai harga sesuatu. Berarti dinar dan dirham adalah standar ukur nilai yang dibayar dalam transaksi barang dan jasa. Senada dengan pendapat Al-Ghazali menyatakan Allah menciptakan dinar dan dirham sebagai hakim penengah di antara seluruh harta, sehingga seluruh harta bisa diukur dengan keduanya. Ibnu Al-Qayyim berpendapat dinar dan dirham adalah nilai harga barang komoditas. Ini mengisyaratkan bahwa uang adalah standar ukuran untuk nilai harga komoditas. Uang adalah benda-benda yang disetujui oleh masyarakat
sebagai alat perantara untuk mengadakan tukar-menukar atau perdagangan. Yang disetujui adalah terdapat kata sepakat di antara anggota-anggota masyarakat untuk menggunakan satu atau beberapa benda sebagai alat perantara dalam kegiatan tukar-menukar. Fungsi uang dalam perekonomian Islam. Fungsi uang dalam perekonomian Islam ada 7. Yang pertama, uang sebagai perantara tukar-menukar. Yang kedua, uang sebagai ukuran harga. Yang ketiga, uang sebagai satuan nilai. Yang keempat, uang sebagai media transaksi. Yang kelima, uang sebagai alat bayaran tertunda. Yang keenam, uang sebagai alat penyimpanan nilai. Yang terakhir, uang sebagai media penyimpan nilai. Hakikat uang dalam perekonomian Islam. Hakikat uang dalam perekonomian Islam ada 5. Yang pertama, uang sebagai uang digunakan untuk membeli barang dan jasa. Yang kedua, uang sebagai lembaga kekayaan. Yang ketiga, uang sebagai alat penukaran. Yang keempat, uang berfungsi sebagai ukuran nilai. Yang kelima, uang untuk memenuhi kebutuhan. Urgensi pelarangan riba dalam perekonomian. Riba dalam Islam diartikan sebagai tambahan nilai atau keuntungan yang diperoleh secara tidak sah dari suatu pinjaman atau utang tanpa adanya usaha atau kerja nyata. Dalam konteks ekonomi, riba sering diidentikan dengan bunga dalam transaksi keuangan. Dalam ilmu ekonomi pada umumnya, riba adalah sinonim dengan bunga uang yang muncul dari sejumlah uang pokok yang lazim disebut dengan istilah kapital atau modal berupa uang. Dalam hal ini, bunga uang disebut juga dengan rente atau interest yang penggantian kerugian yang diterima oleh yang punya modal uang untuk menyerahkan penggunaan modal. Urgensi adalah suatu keadaan yang menuntut tindakan segera karena adanya kepentingan yang sangat penting atau mendesak. Dalam konteks yang lebih sederhana, urgensi bisa diartikan sebagai tindakan tingkat kepentingan atau keharusan sesuatu untuk dilakukan. Dalam konteks pelarangan riba dalam Islam, urgensi mengacu pada alasan kuat mengapa pelarangan riba sangat penting dan harus segera dilaksanakan. Alasan-alasan tersebut antara lain: A. Keadilan sosial. Riba menciptakan kesenjangan sosial yang besar sehingga pelarangan riba menjadi sangat penting untuk mewujudkan keadilan. B. Stabilitas ekonomi. Praktik riba dapat memicu krisis ekonomi, sehingga pelarangan riba menjadi langkah penting untuk menjaga stabilitas ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Riba menghambat investasi produktif dan mendorong spekulasi, sehingga pelarangan riba menjadi kunci untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. D. Nilai-nilai agama. Riba bertentangan dengan nilai-nilai Islam seperti keadilan, kejujuran, dan persaudaraan. Urgensi pelarangan riba dalam perekonomian. A. Keadilan ekonomi. Riba seringkali memicu kesenjangan sosial yang semakin lebar. Orang kaya semakin kaya karena bunga yang mereka terima, sementara orang miskin semakin terbelenggu utang akibat bunga yang harus mereka bayar. Pelarangan riba bertujuan untuk menciptakan keadilan ekonomi yang lebih merata. B. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sistem ekonomi berbasis riba cenderung bersifat konsumtif dan mendorong masyarakat untuk hidup di atas kemampuan. Hal ini dapat memicu gelombang ekonomi yang krisis keuangan. Sistem ekonomi riba di sisi lain lebih mendorong produktivitas dan investasi jangka panjang yang pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan. C. Stabilitas ekonomi. Sistem keuangan berbasis riba rentan terhadap fluktuasi yang tajam. Kenaikan suku bunga secara tiba-tiba dapat memicu krisis keuangan. Sistem ekonomi tanpa riba yang lebih mengandalkan mekanisme pasar yang sehat cenderung lebih stabil. D. Nilai-nilai moral. Riba bertentangan dengan nilai-nilai moral seperti keadilan, kejujuran, dan kepedulian terhadap sesama. Pelarangan riba bertujuan untuk membangun masyarakat yang lebih baik dan beradab. Kemandirian ekonomi. Sistem ekonomi tanpa riba mendorong masyarakat untuk lebih mandiri dan berusaha memenuhi kebutuhan sendiri. Hal ini akan mengurangi ketergantungan pada lembaga keuangan konvensional. Perilaku ekonomi terhadap harta, uang, dan sejarah uang. Sejarah uang awal mulanya, masyarakat belum mengenal apa itu uang.
Dahulu, masyarakat lebih mengenal sistem barter, yaitu sistem pembayaran dengan cara tukar-menukar barang tanpa melibatkan uang di dalamnya. Seiring berkembangnya zaman, maka sejarah uang dimulai dengan adanya alternatif baru, yaitu logam. Logam dinilai lebih tahan lama, bernilai tinggi, serta mudah dibawa dibandingkan sistem barter. Kemudian muncullah uang kertas yang dianggap lebih mudah dan efisien dibandingkan uang logam pada masa itu. Di Indonesia, lembaga negara yang berhak mencetak uang adalah Perum Peruri atau Perusahaan Umum Pencetak Uang Republik Indonesia. Sehingga sekarang Perum Peruri adalah lembaga BUMN satu-satunya yang berhak dan bisa memproduksi uang baik logam maupun kertas. Jenis-jenis uang berdasarkan lembaganya, uang dibagi ke dalam dua jenis, yaitu uang kartal dan uang giral. Uang kartal adalah uang yang terdiri dari logam dan kertas. Yang uang kartal merupakan uang sah yang digunakan sebagai alat pembayaran berdasarkan negara dan undang-undang. B. Uang giral. Uang giral adalah jenis uang yang tidak memiliki bentuk karena hanya berupa saldo tagihan di bank. Uang giral biasanya disimpan pada koran di bank-bank umum yang mana bisa digunakan kapan saja. Berdasarkan bahan pembuatannya, uang dibedakan menjadi dua. Satu, A. Uang logam. Uang logam adalah uang yang terbuat dari bahan logam, biasanya emas atau perak. Hal ini dikarenakan sifatnya yang stabil dan cenderung tinggi, serta mudah dikenal. Uang logam pun memiliki tiga nilai, yaitu nilai intrinsik, nominal, dan real. Uang kertas. Uang kertas adalah uang yang terbuat dari kertas atau sejenisnya yang menyerupai kertas. Uang jenis ini biasanya memiliki gambar dan cap tertentu. Berdasarkan nilainya, uang dikategorikan ke dalam jenis uang penuh dan uang tanda. Uang penuh dikatakan uang penuh jika nilai yang tertera di atas uang sama dengan jumlah nilai dari bahan yang digunakan. Misalnya uang tersebut adalah emas, maka jumlah nilai bahan pembuatannya harus sama dengan nilai uang emas tersebut. Uang tanah adalah uang yang memiliki nilai lebih tinggi dibandingkan nilai bahan pembuatannya. Misalnya, pemerintah ingin membuat uang dengan nilai 100.000 dengan hanya mengeluarkan biaya 50.000. Perilaku ekonomi terhadap harta dan uang. Perilaku ekonomi terhadap harta dan uang sangat beragam dan dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk budaya, agama, status sosial, dan kondisi ekonomi. Perilaku ekonomi manusia sangat kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Penting bagi setiap individu memiliki pemahaman yang baik tentang pengelolaan keuangan agar dapat mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan.